pengabdian itu selain kontribusi pada masyarakat juga menunjukkan tanggung jawab kita pada masyarakat, sekaligus menguji, kalau bahasanya anak hari ini memvalidasi. Betul. Bahkan dosen-dosen dengan kerja pengabdian yang luar biasa itu tidak cukup mendapatkan rekognisi dibanding mereka yang publikasi gitu ya. Gimana ini menurut Pak Faiz? Kan Pak Faiz juga aktif di pengabdian gitu. Jadi ini yang saya sebut justru puncaknya keilmuan itu di pengabdian. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat podcast 2M, meneliti mengabdi, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya senang sekali bisa membersamai sahabat semuanya di edisi spesial podcast kali ini. Tentunya spesial bukan karena saya hostnya ya, tapi karena kita kedatangan tamu istimewa yang mungkin tidak perlu saya perkenalkan panjang lebar. Ini tamunya sudah senyum-senyum di depan saya. Langsung saja saya sapa Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Suaranya aja sudah membuat saya grogi nih. Tidak apa-apa, ini ngobrol saja. Ini kru ini baru tahu loh kemarin kalau tamunya narasumbernya itu Pak Faiz ya, dan mereka komentarnya apa? Terkejut gitu. Serius Pak Faiz gitu mereka ya. Kita cuma tetangga kok, ruangnya di sini. Tapi itu di luar ekspektasi mereka. Bahkan ini masnya ini tadi bilang, wah alhamdulillah ya kita akhirnya bisa pansos ke Pak Faiz. Begitu katanya. Pak Faiz ini ya sebagaimana yang kita ketahui ya lebih dikenal lewat forum-forum kajian filsafat dengan jamaah yang luar biasa banyaknya, baik virtual maupun jamaah yang secara offline ya, di majelis-majelis yang sudah kita kenal ya. Tapi di lingkungan kita kenal Pak Faiz ini salah satu dosen kita ya di Prodi Akidah Filsafat. Dan khusus untuk LPPM mungkin banyak yang tidak tahu Pak Faiz ini dulunya aktif menjadi DPL gitu ya, dosen pembimbing lapangan untuk program KKN. Biasanya Pak Faiz ini bicara tentang filsafat ya, tapi kali ini mungkin akan bicara tentang tema yang lain gitu ya. Ya masih kajian filsafat, tapi mungkin cross cutting isunya berbeda, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sebelum saya mulai, mungkin Pak Faiz sekarang kegiatannya apa Pak Faiz? Project apa ini? Ya, sebenarnya ya intinya ngajar di kampus dan di luar kampus. Kajian-kajian kemana-mana sekarang banyak. Undangan-undangan itu yang saya kadang tidak tega kalau harus menolaknya. Itu kita bahasakan saja bagian dari pengabdian. Ya, ternyata menarik, bahkan filsafat yang rasanya itu ilmu yang agak bagi banyak orang yang agak elit, agak jauh dari realitas, ternyata kalau kita bisa mengemasnya secara baik juga bisa memberi banyak, berkontribusi pada masyarakat. Mungkin saya yakin semua disiplin ilmu yang lain, khususnya di UIN, itu bisa lah kalau kita mampu membumikannya untuk memberi kontribusi pada masyarakat dengan cara apapun yang kita bisa. Menarik. Ini saya cerita sedikit, ini sebenarnya rencana podcast dengan Pak Faiz itu sudah lama sekali ya Pak Faiz ya. 2 tahun mungkin. Jadi waktu itu tuh ceritanya saya melihat salah satu tayangan Pak Faiz itu kok bicara tentang kayak semacam community development, bagaimana ilmu itu harus diseminasikan di masyarakat. Begitu ya. Terus saya ketemu waktu itu sama Pak Faiz. Pak Faiz kayaknya itu bagus kalau kita angkat. Tapi saya nggak berani minta Pak Faiz untuk menjadi narasumber podcast ini. Terus saya bilang ke Bu Adib yang menjadi penanggung jawab podcast ini, Bu Adib tolonglah, coba siapa tahu Pak Faiz mau, di luar dugaan Pak Faiz mau gitu ya. Yang mau saja lah Pak. Dan dalam sejak saat itu tuh alhamdulillah ya, ini kan project Pak Faiz itu luar biasa ya. Sekarang itu yang terakhir dengan Iwan Fals segala macam tuh. Saya jadi nggak berani itu minta Pak Faiz untuk betul-betul apa-apa saya
Dan saya kadang-kadang sama teman-teman mahasiswa juga ayo saja. Iya. Biasanya ya cuma problem waktunya saja. Soal waktunya ayo, kalau saya bisa ayo. Itulah salah satu hebatnya Pak Faiz ya. Kemarin itu bukan saya minta, malah dia sendiri yang ingat gitu loh. Kapan mau podcast itu? Wah, saya kaget itu. Ayo langsung kita tindak lanjuti gayung bersambut ini. Ini kita berhutang sama Bu Adib dua-duanya ya, karena kita berjanji sudah 2 tahun. Oke, let's get to the business Pak Faiz. Mungkin saya mulai dari yang sederhana dulu ya Pak Faiz ya. Sederhana bagi Pak Faiz dan kita mungkin di LPP. Gini, pengabdian kepada masyarakat kan selama ini identik dengan kerja-kerja volunteerism ya. Jadi seolah-olah itu namanya kerja volunteerism, sukarela, kerelawanan gitu kan, seolah-olah itu nggak perlu teori, nggak perlu landasan filosofis yang kuat gitu ya. Namanya kerja relawan ya sukarela. Kan kesannya seperti itu ya Pak Faiz ya. Jadi kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau salah ya nggak salah, saya sukarela begitu ya. Nah ini saya ingin tahu itu bagaimana insight dari Pak Faiz terkait pengabdian yang juga pelaku pengabdian kepada masyarakat ini secara filosofis. Saya selalu menggambarkan aktivitas pengabdian itu justru puncaknya ilmu. Jadi biasanya saya ilustrasikan dengan pikirannya Muhammad Iqbal, filosof dari Pakistan itu. Jadi beliau menyebut orang belajar itu, berilmu itu ada 2 jenis kesadarannya. Yang pertama kesadaran mistik, yang kedua kesadaran profetik. Ini menarik istilah ini ya. Kesadaran, iya, kesadaran mistik itu gambarnya seperti para mistikus, para sufi. Jadi mereka ini meningkatkan kualitas diri, kapasitas diri setinggi mungkin. Kalau di tasawuf itu kan sampai dekat, bahkan sampai bersatu dengan Tuhan. Cuma kan ini bahasanya Muhammad Iqbal dalam tanda petik, ini egois. Ingin meningkat tinggi tapi ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi saya yang tercerahkan, saya yang meningkat, saya yang qualified, saya yang kualitas paling tinggi dan lain sebagainya. Ini disebutnya Muhammad Iqbal banyak ilmuwan yang berhenti di kesadaran mistik ini. Mungkin kalau pakai istilah barat ya semacam sign for sign lah. Ilmu ya hanya untuk ilmu saja, untuk meningkatkan, biar saya kapasitasnya meningkat, biar saya semuanya serba saya. Ya mungkin kalau di kita hari ini biar pangkatnya naik, biar seputar itu. Nah kata Muhammad Iqbal, justru ada yang lebih tinggi dari itu. Yaitu istilah beliau kesadaran profetik. Jadi kesadaran profetik itu sebagaimana para nabi. Para nabi itu kan sebenarnya kualitas dirinya sangat tinggi sebagaimana para sufi tadi. Nabi itu bahkan, kalau Rasulullah bahkan bisa Isra Mi'raj, sampai dekat bertemu Allah waktu Mi'raj. Yang ini sebenarnya kenikmatan paling tinggi kalau dalam tasawuf kan. Jadi bertemu, berhadapan langsung, ini puncaknya kenikmatan. Bahkan di ayat disebut besok di surga itu ini yang paling tinggi. Ini yang dimimpikan oleh para sufi. Harusnya ya, jadi ada sufi namanya Syekh Abu Yazid Bustami itu, kalau aku seperti Muhammad, aku tidak mau kembali lagi sudah. Karena itu sudah puncaknya. Nah, tapi Nabi ini, sebagai seorang Nabi, beliau punya rasa cinta, punya tanggung jawab pada masyarakatnya. Meskipun sudah mengalami puncak yang luar biasa, tetap kembali lagi ke umatnya, karena tidak ingin tinggi sendiri, tapi mengajak yang lain juga meningkat. Nah bayangan saya, aktivitas pengabdian itu seperti ini. Jadi di kesadaran profetik ini, bahwa kita tidak ingin hebat sendiri, tinggi sendiri, tapi kita juga ngajak yang lain, berbagi, berkontribusi, memberi sesuatu untuk masyarakat, untuk umat, untuk sekeliling kita. Jadi ini yang saya sebut justru puncaknya keilmuan itu di pengabdian. Ini saya menggambarkan aktivitas pengabdian itu di sini, bahwa ini sebenarnya kalau bahasanya, karena ini rekamannya bulan Maulud, ini kalau bahasanya kenabian, ini sebenarnya aktivitas kenabian. Karena disitulah kita berkontribusi, kita memberikan apa yang kita miliki untuk sesama. Makanya terus dari situ saya gambarkan sebenarnya aktivitas pengabdian itu selain
berkontribusi pada masyarakat, juga menunjukkan tanggung jawab kita pada masyarakat, sekaligus menguji, kalau bahasanya anak hari ini, memvalidasi. Betul. Apakah ilmu yang selama ini saya geluti ada gunanya? Apakah penelitian yang saya lakukan ini ada manfaatnya untuk umat, untuk masyarakat? Tidak sekedar ya sederhananya menaikkan KUM atau menaikkan kredit untuk saya naik pangkat, tapi ada uji validitasnya di tengah masyarakat bahwa ini memang berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Ya, jadi dengan filosofi ini nanti saya biasanya menggambarkan aktivitas pengabdian pada masyarakat. Menarik sekali tadi ya, bahwa pengabdian itu kan seharusnya puncak dari semuanya ya. Kalau tadi dari penjelasan Pak, kesadaran profetiknya itu justru di pengabdian ya. Sejauh mana ilmu yang kita punya itu bisa berkontribusi kepada masyarakat. Tapi kalau kita bicara di perguruan tinggi kan ada Tridharma perguruan tinggi ya Pak Faiz ya. Dan kita tahu bahwa porsi pengabdian di Tridharma ini kan minimalis sekali ya. Karir akademik itu diukur dari pendidikan, penelitian, ya publikasi gitu ya. Sementara pengabdian itu minimalis sekali gitu ya. Parameter keberhasilan pengabdian itu ukurannya sangat simple gitu. Ibaratnya khutbah Jumat sekali itu sudah memenuhi syarat gitu ya. Bahkan dosen-dosen dengan kerja pengabdian yang luar biasa itu tidak cukup mendapatkan rekognisi dibanding mereka yang publikasi gitu ya. Gimana ini menurut Pak Faiz? Kan Pak Faiz juga aktif di pengabdian gitu ya. Juga mengejar karir akademik tentunya ya, gitu ya. Jadi ya memang kesannya sebenarnya kalau kita tanya semua sivitas akademik akan bilang tiga-tiganya penting. Cuma kesannya memang pengabdian ini komplementer saja. Apalagi prasyarat formal untuk urusan administrasi, pangkat dan lain sebagainya itu tadi kan minimal saja sudah beres kita. Jadi itu situasi yang sering kita hadapi. Meskipun menurut saya karena tadi ya target profetik tadi, kontribusi itu puncaknya disebut puncak karena untuk sampai ke sana harus melewati dua sebelumnya. Jadi kalau kita orientasinya misalnya belum puncak, orientasinya hanya selesai di penelitian misalnya, ya nanti kita tidak melihat hasil penelitian yang kontributif untuk masyarakat. Tapi kalau kita niatnya puncak, niatnya kontribusi untuk masyarakat, ya tentu saja untuk bisa berkontribusi kita harus melalui penelitian pengembangan, melalui pengajaran yang intensif dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut saya ini mungkin lebih kita atur motif dan orientasinya. Jadi semoga para akademisi termasuk sivitas akademik UIN itu orientasinya tidak sekedar ke mengajar dan meneliti, tapi juga membayangkan sampai aspek kontribusi apa yang bisa saya berikan ini untuk masyarakat, baik secara kelembagaan maupun mungkin di luar kelembagaan sejauh yang mampu dilakukan. Ini nanti akan membuat ya kalau bahasa agama kan ilmu itu dituntut manfaat dan maslahat. Jadi tidak sekedar sain for sain, tapi dia membawa hal-hal yang positif dan peningkatan untuk kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Saya sering membayangkan ya misalnya di UIN saja, itu kan saya menghitung UIN itu 1 tahun mau wisuda 4 kali. Setiap kali wisuda anggap saja sekitar 500-an wisudawan. Yang setiap wisudawan itu kan sebelum lulus di wisuda itu kan menulis karya ilmiah. Apakah skripsi, apa tesis, apa disertasi. Saya membayangkan seandainya 1 skripsi saja itu berkontribusi positif meskipun kecil. Dia memberi solusi atas problematika masyarakat, problem umat. Berarti dari UIN saja kita menyumbangkan 2.000 solusi. 2.000 kontribusi untuk masyarakat setiap tahunnya. Itu kalau dikalkulasi itu jadi kapital yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu saya menghitungnya begitu. Belum dari kampus yang lain, apalagi seluruh Indonesia. Sebenarnya kita kaya bahan menurut saya untuk
tadi dikontribusikan pada masyarakat. Mm. Itu kalau orientasi kita tidak ke sana, akhirnya kan nanti banyak karya yang luar biasa sih memang, tapi berhentinya di perpustakaan, berhentinya di seminar-seminar, di kajian-kajian, kurang memberi dampak yang positif untuk masyarakat. Pengabdian sendiri kan harusnya kan riset base gitu ya. Iya. Kita riset itu seharusnya kan didiseminasikan tidak Iya. hanya di publikasi karya ilmiah ya, tapi kebermanfaatan Iya, untuk di makanya masyarakat. sebenarnya sih formalitas mekanisnya kan sudah ada, setiap penelitian nanti ada manfaat dan kegunaan, Ya, kontribusi. Cuma betul. kadang-kadang ini semacam apa ya, kalau bahasa itunya ya formalitasnya saja ditulis. Iya. Tidak benar-benar diawali dari orientasi yang memang ini nanti memberikan ini. Dan itu menurut saya yang jadi PR kita semua belakangan. Karena rasanya memang dari pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian, rasanya pengabdian ini anak bungsu yang paling kecil, yang kadang-kadang dianggap paling tidak penting. Memang betul. Dan untuk LPPM itu lebih prihatin lagi Pak Faiz sekarang itu. Kalau dulu zaman Pak Faiz kita awal dulu kan semangat ya menjadi contohlah menjadi DPL itu. Sekarang kita kesulitan mencari dosen yang mau menjadi DPL KKN mahasiswa, itu sulit sekarang Pak Faiz. Bahkan kita itu membuka itu sampai dibuka 2 kali itu tetap tidak memenuhi kuota yang kita butuhkan itu ya, karena memang ngapain gitu loh ya. Kalau memang jadi ya DPL yang ada di LPPM sekarang ini ya DPL yang ya orang-orang itu saja gitu loh. Saya zaman awal-awal dulu sering sekali DPL, bahkan dulu ada namanya desa binaan, itu juga terjun ke sana. Dan menarik Pak Rizun ya, jadi ketika kita ke lapangan ketemu masyarakat, itu kan kadang-kadang kita punya pandangan idealis bahwa saya akan memberi sesuatu, meningkatkan kualitas. Dalam kenyataannya kadang-kadang bisa sebaliknya, kita yang belajar banyak dari masyarakat. Betul. Jadi ini kayak filosof namanya Gadamer yang beliau bilang pengalaman itu pelajaran tersendiri yang kadang-kadang isinya beda dengan di buku-buku, di kelas-kelas. Begitu kita terjun ke masyarakat, ketemulah problem konkretnya masyarakat. Dan bagi saya ini penting. Saya teringat ada seorang filosof namanya Antonio Gramsci yang dia punya konsep intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional itu orang-orang pinter, intelektual yang ilmunya mungkin tinggi tapi ya mengulang-ulang berputar di situ saja, kontribusinya untuk problem masyarakat lemah. Sementara intelektual organik ini ya intelektual yang sangat kontributif, ngerti problema real di masyarakat dan mampu mendampingi, mencarikan solusi atas problem-problem itu. Itu yang mungkin kita perlu memperbanyak karakter-karakter intelektual organik ini, biar tidak sekedar mewacanakan materi-materi yang mengulang-ulang, ya meskipun bagus tapi relevansinya dengan hidup konkret masyarakat kurang tinggi. Gimana itu kalau Pak Faiz kan di Prodi juga ya, di UIN itu gimana sih kita agar mendorong dosen-dosen sivitas akademik di UIN itu untuk kembali seperti dulu gitu, roh pengabdiannya itu tinggi gitu. Jadi diseminasi tidak terhenti hanya di publikasi di jurnal karya ilmiah gitu, tapi juga kebermanfaatan itu ada parameter ukurannya gitu loh Pak Faiz. Ini menarik ya, ini tesis saya. Mungkin teman-teman tidak setuju juga tidak apa-apa ya. Jadi ada kesadaran-kesadaran atau orientasi-orientasi yang kurang tinggi saat ini sehubungan dengan dunianya, arenanya, dunia pendidikan yang sekarang digeluti. Mungkin sekali waktu bisa diadakan penelitian seperti apa sih persepsi para sivitas akademik terhadap dunianya. Karena banyak misalnya yang menganggap ini sekedar cari nafkah saja, ini sekedar karir saja. Ini jadi kalau cara pandangnya begitu ya tentu saja dia akan milih misalnya yang paling profit, yang paling menguntungkan,
yang paling menjanjikan, mungkin yang paling memberi gengsi, yang banyak direkognisi kalau pakai Betul. parameter hari ini. Jadi kalau mindsetnya begitu, ya memang agak sulit kita mengembalikan giroh, mengembalikan semangat untuk mengabdi tadi. Makanya mungkin penting bagi kita semacam penataan, pembelajaran, reorientasi bagi teman-teman aktivis akademisi di kampus untuk punya perspektif mindset yang lebih tinggi tentang aktivitas dan dunianya, tidak sekedar mencari keuntungan, mencari nafkah, itu pasti kita dapatkan kok, tapi jangan jadikan tujuan, anggap saja itu efeknya. Jadi kalau kita berorientasi tinggi, berorientasi luas, itu nanti otomatis yang bawah-bawah ini dapat diperoleh. Itu yang menurut saya sekali-sekali perlu ada ngobrol yang lebih dalam. Semakin menarik ini Pak Faiz. Ya. Kita lanjutkan nanti.